Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat karena sakit demam berdarah. Hendro Priyono kalau sakit ya udah sakit, udah waktunya, udah tua atau bagaimana. Nanti dia akan merasakan. Itu di Al-Quran ada itu digambarkan sama Allah itu surat Fatir ya. Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal kunna na'mal. Jadi ada orang mati masuk neraka lah intinya ya. Nah, dijawab sama Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Sudah terima azab yang pedih itu. Orang itu hendaknya bersih hati, memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Jangan sekali-kali memandang orang dengan dendam dan kebencian. Termasuk orang yang berbuat salah kepada kita. Jangan kita mendendam lalu menjerumuskan dia masuk neraka. Itu nggak benar. Pertama, kalau doakan jelek, hati kita semakin kotor. Kemudian sesuai dengan riwayat hadis, memang ada hadis Nabi SAW, "Min abdin muslimin yatuda akhir musibah ala dhahri ghaibi illa wa qala al-malaka wa la tamithli." Kalau kita mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita atau orang itu bermasalah dengan kita doakan dengan doa kebaikan, maka malaikat menjawab, "Kamu dapat dulu." Ini yang selalu kami serukan. Pak Hendro Priyono, yang penting adalah siapa dia. Termasuk ya Pak Hendro itu juga nyerempet-nyerempet itu, selalu tuh menyerempet-nyerempet, selalu memfitnah Islam tuh. Ini pun fitnah. Seorang ustadz itu menghadirkan fatwa para ulama. Kami yakin ini orang yang biasa ngadu domba ini di dalam grupnya sendiri pun nggak akur sama kawannya, percaya itu. Memang ini sifatnya sifat begitu, dia bukan sifat pejuang. Yang bersangkutan yang akan mengalami pedihnya azab, pedihnya siksa, baik di akhirat ataupun sosial di dunia. Ada apa ini pengadu domba ini siapa? Kita harus betul waspada dengan ini pengadu domba. Maka jangan Anda mudah terpengaruh. Maka dosa yang amat besar adalah menjadi pengadu domba. Nur Sugi itu bukan ustadz. Pernah nggak dengar Nur Sugi ceramah bagus? Raimu bone ancuk. Baru jadi ustadz selebriti aja jual mahal. Hei, aku ngomong sama orang Islam yang mentalnya jongos. Orang Islam mentalnya jongos, jongos, matamu asu. Kerjaannya misu-misu kan Pak? Maki-maki orang aja itu. Dia sehari aja nggak pernah mondok. Gak usah taklid buta, gak usah ngajari saya. Saya paham, saya tahu yang model bagaimana. Orang yang mulia di sisi Allah itu iman dan takwa. Agamamu Islam tapi mentalmu jongos. Agamamu Islam mentalmu jongos. Jancuk jaran, jongos, pencilat, munafik. Nur Sugi kalau jadi pendakwah itu tidak boleh lah provokatif, nggak bagus. Karena begini, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga lah yang mengadu domba. Saya ingin ada penegasan bahwasanya ulama, mubalik, ustadz dimanapun levelnya harus mengarahkan umat ini walaupun beda pilihan politik tapi tetap akur satu sama lain. Nama aslinya Sugi Nur Raharja, bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Sugi Nur, ustadz abal-abal yang selalu ngomong dobol, matamu picek. Matamu itu picek. Dobol kamu benar. Wajahnya yang ngeselin itu ya sudah kita cukup bilang maklumin aja. Seorang yang kalau dilihat sekilas itu mirip Nicholas Saputra. Sekilas. Saya kalau boleh milih ya Allah jadikan aku orang Arab yang hidungnya mancung, yang ganteng, yang gagah, yang bidang dada. Tapi begitu kita lihat 2 kilas, 3 kilas, 4 kilas, itu kegantengannya lama-lama terdegradasi karena faktor usia. Jancuk jaran kon niku anjek. Matamu picek itu. Matamu picek bajingan kowe. Nur Sugi mencuat lagi sekarang. Penceramah bermulut kotor itu riwayat pendidikannya juga nggak jelas. Demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong ia sendiri mengaku nggak bisa baca Quran. Saya akui, saya nggak pernah mondok. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab it, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Buka surat Al-Isra ayat 176. Dengarkan. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Kuyo goblok meneh. Sak ngerti kula Al-Isra niku ayate mung 111. Kok sing maca 176. Kula mikir sing diwaca ayat saka ngendi? Ternyata ayat hasil amandemen 212. Akhirnya Al-Isra ayate 176. Niki semakin ngawur.
yang mestinya menjadi contoh soal akhlak dan perilaku, Sugi ya tetaplah Sugi. Ia bukan orang sekolahan, ia tidak mengenyam pendidikan agama, jadi jangan heran jika mulutnya tetap aja kotor. Gak masalah, matamu picek. Wanamu, kesembuhan apa weh? Tak jodoh watul tak semua botol. Weh, jodohnya telain. Wani karaku, biar senang enak weh. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar dan dia berhasil. Penghasilan dari YouTube itu kan 30 juta, 15 juta, 20 juta. Pernah 30 juta sekali. Sekarang naik lah 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10 jangan. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya atau bahasa keren marketingnya, diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Ngentot di hotel. Semangatnya lalu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Pulang ya. Ngentot di hotel. Selain itu, dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan, itu bukan fitnah, datanya ada. Wong nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Nama Gus ini aku bangun dengan darah dan air mata. Ya sebentar lagi buku biografiku keluar. Tepuk tangan. Katel. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan, bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jualan obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jualan agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur jadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampung. Wow, sungguh mengagumkan. Ansor Banser Nuril, Guntur Romli Abu Janda, Benny Siregar. Ngentot di hotel. Wong nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Apa kalau bukan fitnah namanya? Bolehkah orang yang bacaannya benar bermakmum dengan orang yang bacaannya kurang benar? Pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami. Yang penting menurut sang imam itu sah bagi dia, maka kita pun boleh ngikuti dia. Dia kenapa kok bacaannya nggak karu-karuan? Memang bisanya begitu kok. Oh ya sudah. Kok dada saya tak lempar kamera sekali. Nggak boleh dibuat main-main sholat ini, saudaraku. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Jika ternyata Anda jadi makmum, jadilah makmum yang bijak. Bagaimana makmum yang bijak? Kalau ternyata imamnya belepotan, ya sudahlah ikut pendapat yang kedua. Jangan langsung lari membuat fitnah di masjid nanti. Nggak mau saya, kenapa? Bacaannya nggak benar. Apa yang terjadi di masjid tersebut? Anda punya pendapat yang kedua. Jadi Anda tidak jadi fitnah. Jelas? Apa kalau nggak pencitraan itu? Ini bukan fitnah. Bacaannya Anda yang bijak. Jangan suka membuat kegaduhan di dalam masyarakat. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu ndak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati. Ngabalin itu penjilat. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Kok bisa, Gus? Karena ngabalin makan uang kenyang di rezim ini.
walaupun namanya gaji atau apapun. Karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Oke. Saya mau kasih Kerjanya adalah nyinyir, kerjaannya mencaci maki orang. Ngentot di hotel. Semangatnya lalu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Ulangi. Matamu itu picak. Dobol kamu. Jancuk jaran kon niku anjen. Matamu picak itu.